Halo semuanya, tukang desmet kembali mereview produk. Anjay, enak kan kalau punya produk sendiri tuh placementnya di tempat sendiri dan tidak bayar, ya kan? Jadi ini adalah desmet terbaru, tapi ya ditunggu aja lah, mungkin minggu depan dari video ini naik. Tapi nggak tahu ya, biasa video ini kan jadwal video kan sesuka gue ya. Ntar bisa 3 minggu lagi baru naik, kayak 5 minggu lagi gitu kan. Jadi lihat nanti aja. Oke, hari ini kita bakal ngebahas Logitech, mana sih boxnya? Logitech G435 headset terbaru dari Logitech yang bagus. Udah, sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, ini adalah Logitech G435 ya. Jadi mouse-nya mouse lagi tuh kan. Keyboard yang satu keyboard lagi. Headset. Nah, headset yang satu ini boxnya kalau kalian mau lihat ya. Tolong difokusin saat ya, ini boxnya ya. Gue nggak akan terlalu banyak bahas boxnya, tapi di sini satu yang pengen gue note adalah walaupun headset ini terhitung cukup terjangkau harganya, dia itu sangat environmental friendly. Nah, dimana dia itu pakai bahan bakar bebas karbon, terus untuk packagingnya juga dia pakai pohon-pohon yang terpilih untuk dikorbankan ya. Jadi kan pohon itu nggak boleh ngasal gitu, motongnya harus di tempat-tempat tertentu yang aman gitu kan, itu dikorbankan dan segala macamnya. That's why ini bisa dibilang menjadi salah satu produk salah satu produk aman terhadap lingkungan, mencintai lingkungan, melestarikan lingkungan ya, kesejahteraan lingkungan untuk generasi ke depan agar mereka tetap bisa hidup di dunia ini. Ini adalah Logitech G435. By packaging sebenarnya nggak banyak yang menarik ya, dia itu ini kenapa isolasinya sampai double triple gitu ya. By packaging tuh cukup simple dibikin karena sekali lagi untuk menghemat bahan nih. Tuh dia cuma dapat beginian satu sama beginian tuh. Udah. Bener-bener packaging yang sangat simpel dan bikin gue bingung kalau harus gue balikin ke orangnya karena penempatannya tuh agak bingung gitu. Nah, di dalamnya itu ada dangle warna hitam karena ini tuh ada warna off-white purple, jadi kayak putih, itu bagus banget. Sama ada warna satu lagi agak norak tuh ya, biru merah, itu yang kalau kalian mau kelihatan show off itu bisa. Tapi ini paling aman kalau kalian yang merasa dirinya kotor, tidak bisa menjaga barang, ambil warna hitam, itu udah paling aman. Oke, gue harus pastiin mic-nya tetap nyala apa enggak. Dan dangle itu nanti akan sesuai dengan warna si headsetnya. Nah, di dalam sini, seperti biasa dangle, terus kita dapat manual dan segala macamnya. Kita dapat cable to Type-C, which is good. Kabel dan stikernya mana ya, Bang? Ini pasti, ini karena barang sampel ya. Barang muter. Nanti sih dikasih yang baru, gue nggak nyalain Logitech, cuy. Masya Allah, stiker begitu aja diambil, ya Allah. Itu stiker Logitech ya, sorry itu say banget nih Logitech ya. Stiker Anda itu paling jelek ya dibandingkan brand lain ya. Maksud gue, cobalah contoh yang lain gitu. Tapi stikernya tuh kayak kurang menarik, kayak cuman logo Logitech yang jadul. Maksud gue dibikin hitam lebih menarik gitu dibanding lu bikin putih, blocker banget, dan kayak aneh aja buat ditempel di mana-mana. Tapi tolong banget diganti. Oke, headsetnya begini. Sangat-sangat ringan, ini 165 atau 163 gram, 165 kalau diukur tuh 164. Ringan banget, kalau kalian pakai bener-bener berasa nyaman banget di kepala kalian, kayak hampir nggak ngerasain pakai apapun. Dan kayaknya si Logitech itu ngedesain si headset ini tuh buat orang yang kepala cukup kecil. Karena kepala gue mungkin hitungannya sedang ya, kalau kepala lu kan gede banget gitu ya, kalau kepala gue sedang. Nah, ini tuh udah mentok. Di gue tuh udah mentok. Jadi kalau Luis mungkin dia perlu sampai sini, tapi itu nggak bisa ditarik lagi. Jadi mungkin dia pakai begini ya. Nah, karena pakai gede. Tapi kalau gue aman. Terus untuk paddingnya juga nyaman. Kalian bisa lihat kalau kita tekan dia akan slowly restore. Cuman bukan yang terbaik, tapi cukup nyaman. Yang gue kurang suka bagian ininya, nggak ada lapisan sama sekali. Dia langsung ke plastiknya. Dimana dia menggunakan 22% less plastik. Ini nggak sponsor, tapi emang begitu. Jadi cukup harus disebutin karena kalau bisa semuanya begitu biar kita tetap bisa hidup di dunia ini ya. Nah, ini nggak ada lapisan lagi. Jadi kalau kalian punya telinga yang gede, kalian pakai anting, kalian anak jaksel, itu bagian telinga kalian pasti kalau gede itu bakal nyentuh langsung ke apa sih namanya? Ke bagian drivernya, which nggak nyaman sebenarnya. Tapi harusnya kalau telinga kalian nggak terlalu gede aman. Oke.
Terus bagian atasnya nggak ada padding sama sekali, dia benar-benar pure kain. Harusnya cukup kuat, nggak bakal langsung robek, kecuali kalau robek dengan paksa gitu ya. Dan sayangnya nggak bisa diganti sih, jadi dia udah fix. Maksud gue kalau bisa diganti akan jauh lebih enak untuk dipersonalize. Nah, ini mentoknya tuh segini udah nih lihat nih. Nggak ada panjang-panjangnya sama sekali. Ini pendeknya, ini panjangnya. Udah, dia itu di bagian sini. Nah, karena ini plastik, flexingnya juga cukup dikit, ke kiri kanan doang, nggak cukup fleksibel. Jadi kalau kalian punya double chin kayak saya, sudah pasti akan terganggu kalau ditaruh di leher. Walaupun ini wireless. Wireless harusnya dibikin lebih fleksibel, biar lebih enak buat dipakai kemana-mana. Button, cukup sedikit, cukup simpel. Ada power, volume up, volume down, sama microphone untuk, bukan microphone, mute button. Cuman kombinasinya cukup membingungkan ya. Jadi banyak banget fitur yang dia masukin ke button-button ini, tapi cukup susah untuk diingat ya. Jadi ini gue akan ngasih lihat satu sheet itu dari soundguys.com, karena kalau kalian mau lihat dari manual booknya ada, cuman ini kayak lebih digampangin aja. Dimana power itu kalian tinggal tahan, itu masih oke lah. Terus kalau kalian volume up, tinggal volume up, volume down. Terus kalau mute, tinggal mute. Nah, satu, kalau kalian mau pairing tuh itu harus tahan mute sama power, which nggak masuk aja di logika gue, karena mostly kalau kita mau pairing berarti dari power off ditahan lama, itu otomatis masuk pairing. Nah, di sini kalian harus pakai mute, itu satu. Terus kalau kalian mau ganti mode, itu tahan mute-nya juga. Terus kalian ada side tone, jadi side tone itu semacam fitur di mana suara musik kalian itu akan di tone down sedikit, dan suara mic luar itu akan masuk ke kalian. Jadi kalian tuh bisa denger kalau ada teman kalian ngobrol, itu mute volume up itu sekitar 2-3 detik. Dan kalau klik sekali doang, itu bukan mute, itu mute 2 kali, nanti dia ada warna oranye-nya. Kelihatan nggak ya? Oh, ini belum nyala. Coba gue nyalain dulu. Nah, ini hijau, ini berarti udah nyala. Seperti biasa, indikator di sini semuanya. Nih, kalau kalian klik, tuh oranye itu set tone-nya nyala. Ini set tone-nya mati. Dan ini hanya bisa di Bluetooth. Terus kalau kalian mute volume up, itu untuk memperkencang set tone-nya, mute volume down untuk memperkencang set tone-nya, ya kan? Maksud gue, dari gue jelasin aja, pasti kalian nggak ngerti dari tadi gue ngomongin apa. Apalagi lu yang harus ngepraktekin langsung. Jadi cukup disayangkan dia mencoba mengejar banyak fitur dengan berbagai kombinasi, cuman nggak enak aja buat diingat gitu. Nah, si G-Hub ini punya 2 koneksi, Lightspeed sama Bluetooth, dan dia tuh nggak bisa wired sama sekali. Ini wirednya Type-C untuk nge-charge doang. Dan kalau kalian pakai USB-nya, itu bisa dipakai untuk switch yang dock, PS4, PS5, PC. Kalau Xbox tau gue masih wired ya. Xbox tuh bisa Bluetooth kan ya? Xbox bisa Bluetooth gak sih? Tau gue Xbox kalau nyuruh, bisa, Xbox bisa Bluetooth tapi USB nggak bisa dong. Nah, kalau Bluetooth ya apapun yang bisa connect ke Bluetooth dengan 2 format SBC sama AAC. Gue udah nyoba untuk 2.4-nya, hampir nggak ada delay, ya Lightspeed sebenarnya udah terbukti udah bagus, dan dia punya jarak yang jauh banget. Jadi gue dari lantai 3 nih contohnya, gue turun ke lantai 2, itu masih bisa terkoneksi tanpa ada masalah. Jadi itu a good thing banget. Baterai dia klaim bisa 18 jam, tapi gue rasa ini bisa lebih dari 18 jam. Gue belum nyoba sampai sepenuh itu, karena gue lagi ada 3 headset kebetulan. Tapi dari gue pemakaian 2 jam aja, itu cuma kayak ngurang 10-15%, which a good thing untuk battery life, jadi nggak masalah sama sekali. Oke, comfort wise, seperti yang gue bilang, ini enak banget, ringan banget. Kalian pakai lama juga nggak masalah, kayak nggak berasa pakai sebuah headset. Cuma sayangnya emang dari si headset ini, karena dia ringan dan full plastik, pertama ketika kalian pegang langsung itu terasa sangat cheap, itu pertama. Kedua, isolation suaranya itu nggak ada sama sekali, karena dia full plastik. Ini benar-benar tembus, kayak saat yang ngobrol normal ke gue sekarang, itu gue akan bisa denger dengan jelas walaupun gue dengerin lagu. Dan ketiga, satu fitur yang mungkin bisa di notes walaupun nggak banyak yang mungkin bahas ini adalah kalian tuh bisa ngeset volume maksimal dari si headset ini. Kalian mau main di 100 dB atau 85 dB, dimana 85 itu adalah standar untuk kalau kalian pakai 8 jam, kalau kalian pakai terus-menerus, itu akan merusak telinga kalian. Jadi emang ngejaga telinga kalian tuh biar aman gitu. Gue rasa nggak ada lagi ya yang bisa dijelasin kecuali masalah audio, masuk comfort, fisik, dan segala macam udah dijelasin dengan jelas. Untuk audionya sendiri, gue bisa bilang ini salah satu best sounding headset untuk harga dia. Harga tuh sekarang di 900 ribuan ya. Dan emang semuanya itu on point aja, dan karena balik lagi karena dia game, bassnya itu emang agak lebih mendominasi.
mid-nya itu malah sedikit masuk ke treble. Soundstage is fine, everything is fine, cuman isolation-nya itu yang kurang bagus karena baik lagi plastik, dan kalau kalian lagi main game rame-rame, ada teman kalian lagi nongkrong, itu mungkin akan ngerusak experience game kalian. Dan next ya, ngomongin masalah mic ya, mungkin ini adalah dimana kalian ngerasa, ini tuh headphone harusnya bukan headset, karena emang mic-nya itu cukup kurang enak didengar suaranya. Ini gue akan coba kasih kalian tes, mungkin gue turunin mic-nya ke 87 ya. Halo, halo, halo. Halo, oke, tidak masuk sama sekali mic ya, terima kasih. Gue belum ganti ke siapa namanya, ke si Cian. Nah ini kalau mau ganti itu kalian harus tahan dulu. Nanti, nah ini Cian, ini berarti 2.4. Kalau tahan lagi, oh nah ini agak lama ya. Nah ini Bluetooth ya. Jadi emang agak ribet, nggak apa ya, nggak enak gitu untuk mengoperasikan penggantian dan segala macam ya. Tapi secara comfort dan segala macam tuh enak. Oke, gue akan coba lagi untuk mikrofonnya sebentar. Audacity, let's try. Untuk headset, mikrofon G435 wireless. Coba tes. Oh, dipakai Bluetooth. Kita coba ganti ke wireless. And halo, tes. Oke, ini adalah suara dari G435 wireless dengan mic-nya itu di 0,87. Ya silahkan didengar sendiri karena dia pertama dia nggak punya arm mic untuk ke depan mulut kalian, harusnya akan terasa sedikit jauh. Ini di kondisi lagi hujan di luar dan nggak ada orang yang berbicara. Kita nggak ngomongin kalau ada background noise dan segala macam ya, tapi ya udah anggap saja ini headphone, nggak usah dianggap headset. Dan satu lagi sebelum gua tutup untuk video ini, mic ini, headset ini tuh nggak bisa dipakai untuk jihad. Jadi dia nggak terdeteksi di jihad, emang dibikin sebagai sebuah headset yang on the go, jadi nggak bakal bisa kalian setting buttonnya untuk apa dan segala macamnya. Jadi benar-benar keluar plug and play, either kalian mau Bluetooth atau kalian mau pakai si dongle-nya. Dan gue nggak tahu kenapa kemarin tuh nggak masalah, tapi hari ini ketika gue coba connect ke smartphone gue, itu dia connect-nya sebagai hands-free. Jadi hands-free itu bukan untuk stereo headphone-nya, tapi lebih ke suara yang biasa tuh dipakai buat nelpon. Jadi suaranya jadi jelek, tapi ketika gue connect ke laptop, nggak masalah untuk Bluetooth dan 2.4. Jadi gue rasa masalahnya lebih ke Android yang gue pakai. Oke, itu aja Logitech G435. Harganya sekitar 900 ribuan, kemarin nggak sampai sejuta. Take this kalau kalian emang mau sebuah headset yang ringan banget, dan warna putih itu bagus banget. Dan soundnya bagus banget, cocok buat nonton, denger musik, main game, oke, is fine. Comfort, everything is fine, pakai lama oke. Cuman kalau kalian cari mic, enggak. Kalian cari nggak ribet operasionalnya, enggak. Dan nggak looks cheap juga enggak. Sisanya all good. Good job dari Logitech untuk ngeluarin barang ini. Gue rasa ini akan terjual layaknya kacang goreng, tapi kalau kalian mau nyari tambah mic ya harus main di atas sejuta sih kalau emang yang mau enak sih. Tapi di luar itu, this one's the best. Oke, mbaknya masuk lagi syuting. Tapi itu aja mungkin untuk G435. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau ada esmet 250. Bye!